udah klik video kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus update konten di channel kita, PTN favorit kalian, Q&A jurusan, tips and trick, learn English with us, dan pastinya info beasiswa. Selamat menonton! We can do it! Annyeonghaseyo! Sawadika! Hai semuanya! Balik lagi ke channel kita, We can do it! Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Sebelumnya teman-teman udah lihat dong dari judulnya, kita mau bahas dari fakultas apa, dari universitas mana. Yuk kita langsung sapa aja teman kita. Boleh dong tolong perkenalin diri dulu. Kenalin, nama gue Feni dari jurusan Aktuaria FMIPA UI. Oke. Terus pertama nih, aktuaria itu sebenarnya apa sih? Bagi kita orang-orang awam, Bener. nggak ngerti aktuaria itu Sebenarnya apa gitu. kalau di Indonesia nih ya, khususnya di kalangan kita itu kemarin kan waktu buka di Instagram question tentang aktuaria, itu tuh ternyata masih banyak banget fan yang nggak tahu tentang aktuaria gitu loh. Kalau ada yang dikiranya ini jurusan belajar tentang Istilah- akuarium. Istilahnya Nah iya, banyak yang ngomong. Malah Iya. kitanya ada yang kayak tentang belajar kelautan gitu. Iya. karena mungkin namanya mirip gitu ya, jadi dari aktuaria bisa jadi akuaria gitu ya, lama-lama jadi Aquaman gitu. Blok. Gitu. Terus sudah itu Bisa jelasin oke. nggak nih? Jadi aktuaria Langsung aja kita jelasin. Iya. Nah, aktuaria itu jadi kayak pengelolaan untuk resiko keuangan di masa yang akan datang. Aktuaria itu biasanya aktuaris itu kan mempelajari aktuaria. Nah, kalau aktuaris tuh ya biasanya kerja di kayak perusahaan asuransi gitu, nentuin premi gitu-gitu. Kalau berarti belajarnya apa aja tuh kalau aktuaria? Belajarnya ya matematika, khususnya kayak statistika, probabilitas, matematika keuangan, terus ada belajar ekonomi sama akuntansi juga. Iya. Jadi belajarnya tuh kayak ada soshumnya juga ya, berarti ada ekonominya juga. Iya, terus ada kayak pemrogramannya juga, belajar pemrograman komputer gitu. Oh, Wow. berarti ada coding? Enggak ya? Enggak juga Ya, deh. Jadi Coding ada juga. tunggu. Ini yang gue tangkap sekarang ini berarti dia udah belajar IPA, belajar IPS juga iya, tapi belajar IT-an, sistem informasi gitu belajar Ya. juga kan? Ya ada IT-nya. Wah, Wah, berat nggak tuh, Van, menurut lu? komplit banget. Gak tahu sih yang soshumnya belum dapet sekarang. Oh, Semester agak atas. kan lo masuknya lewat jalur SBM nih. Nah, waktu itu passing grade-nya berapa ya untuk aktuaria UI? Kalau sebenarnya passing grade itu kayak nggak ada yang ngeluarin sih. Kayak biasanya ngeluarin tuh cuman kayak lembaga-lembaga kayak bimbel-bimbel. Jadi passing grade itu sebenarnya nggak ada yang bisa nentuin. Tapi pas yang angkatan gue, yang tahun gue, tuh UTBK yang aktuaria UI tuh masuk ke 9 tertinggi gitu. Sekitar 60-an atau 70 kah? Wah, 70. Itu tiga amat Oh, anjir. Kita siapa? nggak pakai persen, pakai nilai. Oh iya, dia yang pakai nilai ya. Nilai. Iya. 6 Tapi 650-an, 700. jadi salah satu yang 650. tertinggi lah ya. Ya, dia udah pengen ke 9. Wow. Terus lu untuk persiapan SBM sendiri, lu mungkin ikut les atau lu belajar sendiri atau kayak gimana tuh? Waktu itu sih ikut bimbel sih dari semester 1, dari kelas 12 semester 1 Ikut bimbel di mana? di Intan waktu itu. Inten yang mulia sekali oke. lagi ya. Berarti Oke, ini buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video kita. Sebelumnya kita udah pernah ngundang satu orang anak UI. ya, Itu dia nanti jurusan kalian hukum. Bisa lihat nih video kita yang lain. Itu kita juga sedikit menyinggung tentang UI, menyinggung tentang SBM, tentang les apa yang dia ikutin. Boleh Oke, dicek. dan memang ya, terkenal banget gitu Ya memang Inten yang mulia. Inten yang mulia, tolong endorse kami. Iya, oke. Siapa lu selebgram? Ini memang belajarnya dari selain belajar sendiri kan belajar sama Inten. Terus kira-kira gimana tuh sehari-harinya sistem lu belajar gimana? Entah apa lu setiap hari buka buku gitu? Ada tips and triknya nggak? Ya
tiap hari. Ya belajar gitu kan, kayak biasanya kalau di les itu kayak ada progres gitu tiap bulan, jadi ya dikerjain gitu. Jadi, Kayak ikut TO juga banyak latihan soal. jadi dia memang bener-bener niat ya untuk lulus aktuaria UI. Terus kalau ini ada banyak yang tanya nih lewat Instagram kita, anak IPS itu bisa nggak sih masuk jurusan aktuaria? Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya kan dia ini aktuaria masuknya ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, maksudnya ke FIPA, gak masuk ke Fakultas Ekonomi. Jadi tunggu. Tapi kalau bisa lulus Saintek-nya, UTBK Saintek, Ya bisa sih. tetap nggak bisa. Ya bisa kalau mau lulus Saintek. Kalau lulus Saintek bisa. Oke, berarti tapi ya itu sih ya kendalanya. Ya kayaknya susah. Karena Ya. kan jurusan aktuaria ini kan memang Matematika banget mendalam kali ya. banget, mungkin. Jadi kalau Rada susah kalau anak IPS. Tapi kalau anak IPS-nya yang tiba-tiba dia ada pencerahan, aku jadi anak IPA gitu. Jangan ngadu deh. Ya, tadi kan persiapan belajar sebelum SBM kan tadi kan udah dibahas, ikut les segala macam. Nah, kalau untuk aktuarianya sendiri nih, itu terkenalnya nih di kalangan orang-orang tuh tentang matematika kan ya. Nah, Iya. terus gimana kalau misalnya kita pengen banget masuk aktuaria tapi matematika kita sendiri tuh belum terlalu kuat gitu kan? Emang wajib banget kah matematikanya harus udah kuat Expert dari gitu dini ya? gitu loh? Kayaknya lumayan wajib sih. Ya, jadi Mungkin dia bisa lah, kalau dia pengen banget masuk ya dia harus banyak latihan soal. jadi harus belajar mungkin les kah atau apa biar matematikanya kuat gitu ya. Ya bener juga sih ya. Kayaknya Kalau nanti beban Soalnya kan sendiri. latihan. beban sendiri juga gitu. Terus kalau lu nih sebelum lu masuk kuliah, lu tuh ada nggak sih kayak persiapan belajar sendiri tapi yang di luar SBM, kayak lo mungkin setting tentang aktuarianya kah atau apa gitu? Enggak sih, nggak belajar, paling kayak awal-awalnya itu cari aktuar. Sebelum tahu aktuaria kayak cari dulu aktuaria itu belajarnya apa aja. Nah jadinya makanya akhirnya gue milih untuk jurusan aktuaria gara-gara gue lihat kayak itu ada apa matematikanya, terus bisa tapi kayak belajar ekonomi sama akuntansi juga. Jadi Kayak itu gue lu lumayan banget suka gitu ya. ekonomi gitu kan. Jadi memang Ya. Penny sendiri tuh udah sukanya sama matematika gitu. Cinta akuntansi juga kan, lu ikut lomba-lomba akuntansi kan pas SMA ya? Enggak ekonomi. Oh, ekonomi. Ekonomi. Ekonomi dia. Oh, ekonomi. Oh. Berarti udah ekonominya jago, matematikanya jago udah. Juga dari jurusan IPA, IPA-nya juga jago. Mantap. Memang ini aktuaria jalan hidup. Tapi Van, ada pertanyaan yang pengen gua tanya ini. Kan Fanny kan memang sukanya matematika nih. Terus kok bisa bener-bener pilihnya aktuaria itu kenapa gitu loh? Kan bisa aja ada jurusan matematika murni gitu. Kenapa Fanny nggak ambil? Nah awalnya itu kayak sebenarnya awalnya pengen matematika atau statistika gitu. Terus tapi kayak pengen juga ngambil akuntansi. Nah makanya kayak waktu itu bener-bener kayak bingung gitu kan mau milih yang mana. Terus akhirnya nyari-nyari yang nemuin lah jurusan aktuaria itu. Kayak dia itu udah satu paket kayak sesuai yang gue pengen. Jadi makanya ambil aktuaria. Terus kayak lagi banyak juga kan sekarang dicari aktuaria. Bener banget tuh. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang bimbang nih antara matematika dengan akuntansi sama dengan pengalamannya Kak Fanny, yang mungkin bisa jadi salah satu pilihan ya masuk aktuaria ya Fen ya. Iya bener Oke. banget. Mungkin juga karena yang pengen ini kaya. Oke. Karena yang bisa denger gajinya aktuaria itu Oke. katanya yang kita denger jurusan aktuaria itu gajinya gede banget. Bener Wah. nggak sih Fen? Bener nggak sih itu? Gedenya seberapa tuh? Nggak tahu katanya sih gitu ya. Katanya sih gitu. Terus kalau aktuaria sendiri ini prospek kerjanya apa sih? Ya bisa jadi aktuaris kayak konsultan bisnis juga bisa. Karena kan ini tentang resiko keuangan, tapi kebanyakan sih ya kerjanya di asuransi gitu. Oh, Asuransi umum, asuransi jiwa. Eh, Di OJK juga bisa. di OJK juga bisa gitu. Tapi kalau misal kita mau jadi aktuaris tuh harus yang lulusan aktuaria doang nggak sih? Nah enggak banget itu. Yang penting tuh kita lulus sertifikasinya, lulus ujiannya itu.
Oh. Yang dari A10 sampai A70 untuk ASAI. Terus yang F10, F20, F30. Wah, oke. Berarti kalau bener nggak sih katanya kalau untuk dapetin gelar aktuaris profesional tuh kayak lama banget, karena yang gue baca tuh kayak ada yang 3 tahun 7 tahun bahkan ada. Bener nggak sih itu? Iya sih, ada yang bilang katanya lama-lama gitu. Makanya apalagi kayak sekarang PAI itu Persatuan Aktuaris Indonesia butuh kayak lagi gencar nyari 1000 aktuaris. Makanya kan perguruan tinggi negeri swasta juga banyak yang buka program studi ilmu aktuaria kan. Oh iya. Untuk itu makanya sekarang di tempat-tempat kuliah juga udah mulai penyetaraan gitu, sertifikasi. Jadi kalau misalnya lulus mata kuliah tertentu, jadi bisa lulus untuk dapat sertifikatnya itu. Oh, di UI ada ya? Di UI Ada. Di UI udah bisa 7 penyetaraan, jadi lulus udah bisa gelar ASAI. Oh, jadi nggak usah ikut itu lagi ya untuk ujian gelar profesionalitas lagi. Oh. Untuk mata kuliah yang tertentu itu nilainya bagus gitu, kayak A atau Amin. Oh. Baru bisa disetarain. Nah, kalau di aktuaria sendiri nih, itu tuh mata kuliahnya ada apa aja sih yang lo tahu atau mungkin yang udah lo pelajarin sampai semester ini? Yang pasti kayak kalkulus gitu ada, kan matematika. Terus statistika matematika, metode statistika. Terus tentangnya itu akuntansi, ada akuntansi 1, 2, teori mikroekonomi, makroekonomi, matematika keuangan, terus metode linear, gitu-gitu. Matematika banget ya memang. Oh iya, matematika Ada dan algoritma akuntansi juga. lah ya, kecampur. Soalnya kan aku juga kan jurusan ekonomi nih. Jadi, tadi itu dari beberapa mata kuliah yang disebutin nih memang aku juga dapat gitu, ada akuntansi dasar juga, ada makroekonominya juga. Oh iya. Terus kan tadi itu kan bahas tentang mata kuliah nih. Kira-kira nanti di jurusan aktuaria UI itu udah semester berapa itu nanti bakal ada apa aja sih peminatannya gitu? Kayaknya sih kalau nggak salah itu peminatannya kayak ada teori investasi, dana pensiun, kayak gitu. Oh. Nanti juga bisa kalau mau ada magang gitu. Oh, ada magang. Magangnya di mana tuh biasanya? Tergantung kita daftarnya sih. Oh, Daftar. Yang kira-kira pengen tahu gitu perusahaan mana biasanya? Pruden. Ada yang di Pruden. oh Pruden. Ya pokoknya perusahaan Ya, aktuaria biasanya ya. Mungkin Jasa Ya, Harja kebanyakan juga. Oh, Jasindo apa. Thank you banget nih Fanny udah mau jadi narasumber kita hari ini. Dan kalau teman-teman Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyain tentang aktuaria atau tentang UI-nya sendiri atau mungkin tentang tips SBM, kalian bisa follow Instagramnya Fanny. Nanti kita bakal and don't forget to like, comment, dan subscribe. Don't forget that we can do it. see you next time.